Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurfitrianisa Istiqomah dengan NRP 2340300012. Di sini saya menjadi perwakilan kelompok 2 yang akan sedikit menjelaskan tentang konsep akhlak dan aktualisasinya dengan tema konsep akhlak pendidikan dalam Islam. Konsep akhlak pendidikan dalam Islam mencakup nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang oleh individu muslim dalam proses pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Akhlak pendidikan dalam Islam didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis yang memberikan panduan tentang perilaku yang baik dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Islam memandang pendidikan sebagai sarana untuk membentuk individu yang bermoral tinggi, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Konsep akhlak pendidikan dalam Islam menciptakan landasan moral yang kuat untuk pembentukan karakter individu seorang muslim. Jenis akhlak, yang pertama ada tauhid. Konsep ini menekankan pentingnya menyadari keesaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Tauhid membimbing individu untuk mengarahkan semua tindakan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuknya. Kedua ada adab. Merujuk kepada norma-norma tata krama dan perilaku yang diakui dalam Islam, ini mencakup sikap hormat, sopan santun, dan etika dalam interaksi sosial. Yang ketiga ada ikhlas. Ikhlas adalah konsep yang menekankan pentingnya memiliki niat yang murni dan tulus dalam melakukan segala tindakan. Setiap perbuatan seharusnya dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada tawakal. Tawakal adalah kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dan bergantung kepadanya. Individu muslim diajarkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Namun pada akhirnya mereka harus bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada syukur. Konsep ini mengajarkan pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Bersyukur merupakan sikap yang mencerminkan rasa terima kasih dan pengakuan atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam ada amanah. Amanah mencakup konsep tanggung jawab dan kepercayaan. Individu muslim diharapkan untuk memegang amanah, baik dalam urusan agama maupun dunia, dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh ada sabar. Kesabaran adalah konsep penting dalam Islam yang mengajarkan individu untuk tetap tenang dan sabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Sabar merupakan salah satu bentuk ibadah. Yang kedelapan ada haya. Haya adalah sikap malu atau sopan santun dalam Islam. Individu diajarkan untuk menjaga kehormatan diri dan menjauhi perilaku yang tidak senonoh. Yang kesembilan ada kasih sayang dan kepedulian. Islam mendorong individu untuk bersikap penuh kasih sayang dan peduli terhadap sesama, termasuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Yang terakhir ada ilmu. Islam mendorong pencarian ilmu sebagai kewajiban. Ilmu pengetahuan yang diperoleh seharusnya digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada prinsip-prinsip konsep akhlak dalam pendidikan. Yang pertama ada takwa. Takwa adalah kesadaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini mengajarkan individu untuk senantiasa menjalani hidup dengan kesadaran akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk mematuhi segala perintahnya. Kemudian ada adil. Prinsip keadilan merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Pendidikan akhlak Islam menekankan pentingnya bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam struktur sosial. Lalu ada husnuzon. Prinsip berbaik sangka menunjukkan pentingnya memiliki prasangka baik terhadap orang lain. Individu muslim diajarkan untuk memberikan interpretasi positif terhadap tindakan dan niat sesama. Lalu ada ihsan. Konsep ihsan menunjukkan usaha untuk mencapai kesempurnaan dalam berbuat baik, tidak hanya melalui ketaatan formal terhadap aturan, tetapi juga dengan memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Dan terakhir ada tawadu. Islam mendorong sikap tawadu atau kesederhanaan dalam perilaku dan penampilan. Kesederhanaan ini mencerminkan pengakuan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari sikap yang sombong.
Lalu ada cara penerapan pendidikan dalam Islam. Yang pertama ada integrasi dalam kurikulum pendidikan. Mengintegrasikan nilai-nilai akhlak Islam ke dalam kurikulum pendidikan formal di semua tingkat, termasuk pendidikan agama dan mata pelajaran lainnya. Menyusun kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan karakter dan akhlak mulia. Lalu ada pendidikan karakter. Menyelenggarakan program pendidikan karakter yang fokus pada pembentukan nilai-nilai akhlak seperti kejujuran, keadilan, kepedulian, dan kesabaran. Membangun atmosfer pendidikan yang mendukung pembentukan karakter melalui penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Lalu ada model perilaku guru. Guru sebagai panutan dalam pembentukan akhlak. Guru seharusnya menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melibatkan guru dalam pelatihan yang mendukung pengembangan akhlak dan karakter. Lalu ada penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan sehari-hari. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam rutinitas harian sekolah, seperti doa bersama, membaca Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan akhlak Islami. Menyelenggarakan ceramah, seminar, atau kegiatan khusus yang membahas dan mengingatkan nilai-nilai akhlak Islam. Tujuan utama konsep akhlak dan pendidikan dalam Islam adalah membentuk karakter individu agar mencapai standar moral yang tinggi. Ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, kasih sayang, dan integritas. Konsep akhlak dan pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan kesadaran spiritual individu. Ini melibatkan pemahaman tentang keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penanaman rasa takut kepadanya, dan kesadaran akan akibat-akibat spiritual dari tindakan-tindakan tertentu. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, konsep akhlak dan pendidikan dalam Islam berperan penting dalam membentuk individu yang tidak hanya berpengetahuan, tapi juga memiliki karakter dan etika yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, ada manfaat dari memahami konsep akhlak pendidikan dan mengamalkan aktualisasinya dalam Islam, yaitu pembentukan karakter yang baik, pengembangan kesadaran spiritual, pengembangan kecerdasan holistik, penghindaran perilaku negatif, dan juga peningkatan kualitas dalam hidup. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang konsep akhlak pendidikan dan aktualisasinya dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.